Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Gimana ini kabar adik-adikku semua? Apakah sehat? Alhamdulillah. Nah, hari ini perkenalkan Ibu Makrifatul Jannah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan BGSD, NIM Ibu A110180013. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Iva. Ya, sebelumnya hari ini ada yang tahu kita akan belajar apa? Oh ya, baiklah, Ibu akan jelaskan. Hari ini kita akan mempelajari terkait ekosistem. Adik-adik tahu apa itu ekosistem? Hayo, sebutkan. Ya, benar. Kita akan mempelajari tentang berbagai macam makhluk hidup dan keterkaitannya dengan makhluk hidup yang lain. Sehingga pentingnya keseimbangan ekosistem terjadi agar kehidupan kita dapat berlangsung dengan baik. Betul. Ini pembukaan awal terkait materi ya. Selanjutnya kita akan belajar lebih dalam apa itu keseimbangan ekosistem. Oke, keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem akan dibagi menjadi dua, yaitu pengaruh terhadap kehidupan manusia dan dampak terhadap manusia. Nah, apa sih dampak dari keseimbangan ekosistem terhadap manusia? Yang pertama yaitu adanya banjir, adanya keseimbangan ekosistem hutan. Yang terakhir, punahnya hewan-hewan langka dan tumbuhan langka. Sudah banyakkah di Indonesia contohnya? Apa saja hewan-hewan langka yang sudah punah, tumbuhan-tumbuhan langka yang sudah punah? Nah, itu salah satulah beberapa contoh dampak yang terjadi dari keseimbangan ekosistem sendiri. Dan fungsinya keseimbangan ekosistem sendiri itu sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Keseimbangan ekosistem ini akan memiliki dampak yang baik dan buruk bagi manusia. Jika manusia merusak keseimbangan ekosistem, nah, manusia sendiri yang akan rugi. Apa sih dampak bagi manusia? Ada banjir, tanah longsor. Nah, itu salah satu contoh atau sebagian contoh dari rusaknya keseimbangan ekosistem sendiri. Nah, jadi kita sebagai pemuda atau anak-anak bangsa Indonesia, kita harus berusaha menjaga keseimbangan ekosistem di Indonesia ini agar anak cucu kita dapat menikmati keindahan Indonesia yang luas ini. Kalian siap menjadi pemuda revolusi yang siap untuk menanamkan beribu-ribu pohon di seluruh Indonesia agar anak cucu kalian dapat menikmati seperti apa pohon cemara, seperti apa pohon jati, seperti apa pohon pinus, seperti apa pohon beringin, hingga seperti apa badak, seperti apa burung jalak, seperti apa keindahan ekor dari burung beo. Nah, seperti itu ya anak-anak. Ibu harapkan kalian bisa menjaga lingkungan sekitar kalian, menanam pohon, gunakan fasilitas umum sebagai penunjang kegiatan kalian sehingga kita dapat mengurangi polusi udara yang terjadi di Indonesia. Nah, sudah penjelasan dari Ibu tentang keseimbangan ekosistem ya. Adik-adik tahu apa itu pengertian ekosistem? Nah, pengertian ekosistem adalah
Suatu tempat yang saling memberi dan menerima antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen ekosistem itu dibagi menjadi dua. Apa ayo? Komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik contohnya ada tumbuhan dan hewan. Sedangkan komponen abiotik adalah batu, sungai, tanah, air, dan masih banyak yang lain. Adik-adik di sini ada yang tahu tidak? Selain komponen abiotik dan biotik, ada komponen apa di ekosistem? Tadi, oh ya, ada produsen dan konsumen. Apa sih produsen itu? Nih, Ibu akan jelaskan. Produsen itu merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan sendiri bahan organik yang dibutuhkan oleh makhluk hidup yang lainnya dari bahan organik juga. Nah, produsen ini juga disebut dengan makhluk hidup autotrof. Nah, contohnya ada ganggang hijau, tanaman padi, ketela pohon, tanaman yang memiliki klorofil sehingga dia menghasilkan makanan sendiri dan untuk orang lain. Gitu. Nah, sedangkan yang kedua ada namanya konsumen. Adik-adik tahu apa itu konsumen? Nah, konsumen merupakan makhluk hidup pemakan bahan organik yang dihasilkan oleh produsen tadi untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Jadi, konsumen ini membutuhkan produsen untuk dimakan sebagai alat berlangsungnya atau sebagai makanannya dari konsumennya itu. Di sini sudah mengerti? Nah, contoh dari konsumen itu sendiri dan ulat, masih banyak yang lainnya. Yang pemakan pastinya pemakan produsen gitu. Dan konsumen biasa disebut dengan makhluk hidup heterotrof. Kita akan belajar lagi tentang jaring-jaring makanan. Tentunya jaring-jaring makanan ini merupakan sekumpulan dari rantai makanan yang saling memiliki hubungan erat untuk keberlangsungan dari hidupnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang rantai makanan. Ada yang tahu apa itu rantai makanan, adik-adik semua? Ya, rantai makanan merupakan peristiwa dari hewan untuk memakan tumbuhan dan hewan memakan hewan lainnya, saling memakan. Jadi produsen ini akan dimakan oleh konsumen. Di antara produsen konsumen itu terbentuklah menjadi rantai makanan. Nah, konsumen akan memakan produsennya tadi dan konsumen satu akan dimakan oleh konsumen dua hingga sampai dengan pengurai begitu. Komponen dalam rantai makanan itu yang pertama ada produsen, ada konsumen pastinya, dan yang ketiga ada pengurai. Pengurai ini berfungsi untuk menguraikan atau mengkomposer lagi kehidupan dari rantai makanan tersebut ya. Di sini adik-adik sudah paham apa itu rantai makanan, apa itu produsen, apa itu konsumen, hingga jaring-jaring makanan. Oke, adik-adik bisa lihat ya di sini ada yang namanya rantai makanan. Rantai makanan kira-kira dimulai dari apa ya? Ada yang tahu? Oh, ya betul. Bahwa rantai makanan dimulai dari tumbuhan sebagai produsen dan dilanjutkan dimakan oleh hewan yang bernama kelinci. Ini masih pemisahan rantai makanan ya yang ada. Nah, tumbuhan itu dimakan oleh kelinci. Nah, kelinci dimakan oleh siapa? Bisa dimakan oleh rubah atau singa. Nah,
juga bisa terbentuk misalkan gini, selain kelinci apalagi sih Bu yang memakan tumbuhan, kita bisa lihat di sekitar kita. Ada apa ya? Ada mouse atau kita sebut biasa dengan tikus. Nah, tikus ini juga pemakan loh, misalkan pemakan padi di sawah-sawah. Itu pasti petani mengeluhkan bahwa padinya telah dimakan oleh tikus itu. Jadi tumbuhan itu atau misalkan padi dimakan oleh tikus. Nah, tikus ini akan dimakan oleh siapa? Oleh rubah atau bisa juga singa atau diganti dengan serigala gitu, bisa yang pemakan daging gitu kan. Nah, selain itu tumbuhan apalagi Bu yang makan tumbuhan supaya terbentuk rantai makanan yang lain Bu? Nah, ini di sini ada burung. Kalian pernah lihat petani yang menarik seperti macam baju ya yang ditaruh di tongkat begitu dan ditarik-tarik gini agar burung-burung yang di sekeliling itu pada pergi semua sehingga padinya tidak dimakan oleh burung tersebut. Nah, itu juga bisa terbentuk rantai makanan. Burung ini dimakan oleh siapa Bu? Kembali lagi bisa ke rubah, singa atau pemangsa karnivora begitu. Nah, setelah burung juga bisa dimakan oleh elang. Selain rubah, singa dan kawan-kawannya, burung ini juga bisa dimakan elang. Dimakan elang, lalu elang itu dimakan siapa? Elang itu dimakan ular. Atau tadi burung, dari burung ke ular itu juga bisa. Atau misalkan dari tumbuhan ke belalang, dari tumbuhan ke belalang, belalang ke laba-laba, laba-laba ke ular, ular ke elang, itu juga bisa. Jadi sudah paham di sini penjelasan dari gambar ibu ini tentang gimana sih dan siapa sih produsen, konsumen, pengurai di sini. Adik-adik bisa jawab siapakah produsen? Nah, produsen itu tadi sebuah tumbuhan. Konsumen siapa? Konsumen itu yang memakan produsen. Misalkan ada tikus tadi ya, tikus, kelinci, burung pemakan biji, belalang. Nah, terus konsumen kedua siapa? Konsumen kedua siapa? Ayo. Nah, konsumen kedua atau bisa dikatakan sebagai pengurai itu bisa rubah. Kalian tahu rubah semacam jenis singa gitu, elang, ular. Nah, di sini udah tahu siapa produsen, konsumen, dan pengurai. Begitu penjelasan Ibu tentang rantai makanan. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita sampai di materi piramida makanan. Apa sih Bu piramida makanan itu? Piramida makanan itu merupakan hal yang menggambarkan jumlah berat dan energi mulai dari produsen sampai dengan konsumen yang paling tinggi beserta terjadinya perpindahan energinya. Jadi menjelaskan bagaimana perpindahan energi yang terjadi di dalam piramida tersebut. Gitu. Kita akan melihat gambarnya piramida. Nah, piramida di tingkat bawah, paling bawah itu terdapat produsen. Produsen itu terdiri seperti tumbuhan-tumbuhan, padi, ilalang, dan masih banyak yang lainnya. Lalu dilanjut dengan tingkat kedua, konsumen pertama. Konsumen pertama contohnya siapa aja Bu? Konsumen pertama kita bisa contohkan tikus, belalang, dan ular. Nah, setelah tingkatan konsumen pertama ada konsumen kedua. Siapa Bu yang ada di konsumen kedua? Konsumen kedua diantaranya ada katak dan ayam. Ya, lanjut di konsumen ketiga ada ular dan elang. Begitu yang namanya piramida makanan. Diingat-ingat ya, piramida makanan itu bentuknya seperti apa? Pastinya bentuknya seperti segitiga yang bertingkat. Kita sudah sampai di materi yang terakhir dalam topik keseimbangan ekosistem.
Nah, kita sampai di materi simbiosis. Simbiosis, ada yang tahu apa itu materi simbiosis dan apa itu simbiosis? Nah, simbiosis ini adalah hubungan atau interaksi antara kedua organisme yang bisa saling menguntungkan, bisa saling merugikan, atau menguntungkan sebelah pihak saja. Begitu. Nah, simbiosis ini kita bisa bagi menjadi 3. Simbiosis yang pertama yaitu mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan interaksi antara dua organisme yang bersifat saling menguntungkan. Berarti dua-duanya beruntung ya. Saling menguntungkan, misalnya ada badak dengan burung jalak, ada kupu-kupu dengan Nah, itu salah satu contoh dari simbiosis mutualisme. Nah, selanjutnya ada simbiosis parasitisme. Parasitisme, dari namanya saja kita sudah bisa menganalisis bahwasanya salah satu pihak menjadi parasit dari yang satunya. Nah, betul, simbiosis parasitisme ini merupakan interaksi antara organisme yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak dan pihak yang lain dirugikan, begitu. Contohnya ada nyamuk dengan tubuh kita. Tubuh kita rugi dimakan darahnya, dan jika nyamuknya itu merupakan nyamuk chikungunya atau Aedes aegypti, itu kita juga dapat terkena demam berdarah atau kaki gajah. Nah, selain itu juga ada benalu dengan tali putrinya atau benalu dengan pohon mangga gitu. Akhirnya makanan untuk pohon mangga tersebut dimakan atau diresap oleh benalu. Akhirnya benalu dapat terus hidup di pohon inangnya, begitu. Selain itu, materi yang terakhir nih, simbiosis apa ya? Simbiosis komensalisme. Apa Bu komensalisme itu? Nah, simbiosis komensalisme merupakan interaksi antara kedua belah pihak yang dua-duanya saling menguntungkan tetapi tidak merugikan pihak lainnya. Jadi yang satu untung tapi yang satu nggak dirugikan gitu. Contohnya ada ikan hiu dengan ikan remora. Ikan hiu yang besar dan ikan remora yang kecil. Nah, ikan remora ini tinggal menggunakan ikan hiu sebagai pelindungnya, tetapi ikan hiu sendiri tidak bermasalah. Ikan hiu sendiri tidak dirugikan. Jadi ikan hiu ini di sini posisinya mengikuti ikan remora gitu. Jadi tidak merugikan satu pihak gitu. Nah, penjelasan dari Ibu tentang materi ekosistem. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu undur diri telah menyampaikan materi ekosistem. Sekian dari Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk sehat demi bangsa Indonesia tercinta. Sampai jumpa.